فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo ikhwah, azani Allah alaikum. Tentunya kita setiap kita pasti ingin masuk ke dalam surga. Tapi untuk meraih surga itu butuh kepada amal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa amal itu berpengaruh untuk masuknya kita ke dalam surga. Bahkan derajat kita di surga dipengaruhi oleh amalan-amalan kita masing-masing. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian amalkan. Jadi Allah mengatakan bahwa kalian masuk surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Namun tidak bertabrakan dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innakum la tadkhuluna al-jannah ya bi a'malikum. Kalian tidak masuk surga dengan amalan kalian. Akan tetapi maksudnya Rasulullah, kalian masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertabrakan. Kenapa demikian? Karena amalan soleh itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Seseorang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal saleh itu dikarenakan Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada dia tidak akan bisa beramal saleh. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah yang alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata untuk beramal soleh butuh kepada keilmuan. Saya akan berikan sebuah contoh saja dalam kehidupan kita. Ada seorang pekerja keras. Dia pekerja kasar, kuli bangunan yang mungkin kerjanya berat. Ya, memikul semen, tanah, pasir dari semenjak jam 7 pagi misalnya sampai jam 5 sore. Tapi ternyata diberikan gaji yang biasa saja. Tapi di sana ada kontraktor dengan ilmunya, dia bisa membuat sebuah rancangan yang luar biasa. Ya, saya yakin para pekerja keras itu Pak lebih capek, lebih berat kerjanya daripada kontraktor tersebut. Tapi uang yang dihasilkan lebih banyak siapa? Kontraktornya. Kenapa? Karena kontraktor bekerja dengan ilmu, sedangkan
mereka-mereka yang bekerja kasar itu bekerja sebatas dengan tenaga. Ya. Walaupun mereka butuh ilmu, tapi tidak seperti halnya kontraktor. Makanya demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam masalah amalan soleh pun sama. Ada orang yang Masya Allah beramalnya banyak, puasa setiap hari atau puasa setiap puasa daunnya, tak tinggal, sholat tahajud dan yang lainnya. Tapi di sana ada orang yang amalan solehnya tidak terlalu banyak, tapi ternyata dia lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya yang lemah, namun ada jalan yang menguatkannya sehingga di sini naik kepada Hasan Al-Wairihi, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai dua teman. Yang satu dia seorang ahli ibadah, rajin ibadahnya. Sementara yang satu dia hanya sholat 5 waktu, dia hanya melakukan yang wajib, tapi dia punya ilmu yang diajarkan kepada manusia. Dia punya ilmu yang diajarkan kepada manusia. Maka mana yang lebih utama dari keduanya, wahai Rasulullah?" Maka apa kata Rasulullah? "Fadlu dzakal alim ala dzakal abid kafadli ala adna." Keutamaan orang yang berilmu tersebut dibandingkan dengan ahli ibadah tapi kurang ilmunya, itu seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim ulama dibandingkan ahli ibadah yang kurang ilmunya, itu seperti bulan dibandingkan dengan apa? Dengan bintang. Subhanallah. Dalam hadis yang pertama tadi saya sebutkan ya, bahwa ini orang sedang memperbandingkan dua orang. Yang satu ahli ibadah, rajin ibadahnya, sholat wajib, sholat sunnah, semua tak tertinggal. Yang satu hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib, tapi dia punya ilmu yang diajarkan kepada manusia. Ternyata Rasulullah mengatakan si alim itu lebih baik di sisi Allah daripada ahli ibadah yang ahli ibadah tapi kurang ilmunya. Bagaimana jadinya kalau si alim ini juga ahli ibadah? Saya yakin dia tidak akan bisa dikalahkan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Atas dasar inilah ya akhi, kita di dalam beramal soleh itu butuh pada keilmuan. Sebab kalau kita tidak punya ilmu, yang kita pikirkan cuma saya mau beramal, saya mau berinfak saja, saya mau sholat saja. Tapi orang yang berilmu ketika mau berinfak, dia cari mana infak yang paling utama. Ketika dia mau sholat, dia cari mana sholat yang paling utama. Dia cari mana amalan-amalan yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pun mendapatkan pahala besar walaupun amalannya ringan. Walaupun amalannya ringan, tapi dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Setiap kita harus mau Bapak sekalian, dan harus memang untuk berlomba-lomba di dalam beramal soleh. Saya dan antum sama. Saya berceramah bukan berarti saya ada jaminan masuk surga, tidak ada. Iya. Maka saya dan antum semuanya berlomba-lomba untuk beramal soleh mendapatkan surga yang paling tinggi. Karena itulah tempat perlombaan kita kaum mukminin. Orang-orang yang beriman berlombanya bukan mencari harta, bukan perlombaan yang menumpuk harta, bukan. Orang-orang yang beriman itu perlombaannya mencari pahala. Kita semua hendaknya para pemburu surga, pemburu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang keadaan para sahabat terdahulu.
Para sahabat kalau bergaul itu Masya Allah ya, mereka perlombaannya di dalam amalan saleh. Imam Abu Dawud Tirmidzi juga meriwayatkan ya, bahwa berkat datang para fuqara dari kalangan muhajirin kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala banyak sekali. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Orang-orang kaya itu, wahai Rasulullah, membawa pahala banyak sekali. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Mereka bisa pergi haji, umrah, kami tidak bisa. Maka Rasulullah sabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah sudah menjadikan buat kalian sedekah yang bisa kalian berikan, yang bisa kalian lakukan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf sedekah, melarang dari yang munkar sedekah, bahkan pada kemaluan kalian pun ada sedekah. Masya Allah, al-Islam azani Allah ya. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada fuqara muhajirin ini apa? Bacalah ya, setelah sholat baca 33 kali subhanallah, 33 kali subhanallah, 33 kali apa? Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Pak, para fuqara pun mengamalkannya. Ya, karena disebutkan dalam hadis itu, kalau kamu lakukan ini, kamu akan bisa menyaingi orang-orang kaya itu. Makanya para fuqara segera mengamalkannya. Rupanya orang kaya tahu. Makanya orang kaya pun juga mengamalkannya. Protes lagi kaum muhajirin, datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami. Jadi apa dong? Kami gak bisa menyaingi mereka. Melihat itu Rasulullah tersenyum dan beliau bersabda, "Fadlullah yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Syahidnya apa? Di zaman sahabat itu fuqara tidak iri kepada orang kaya karena banyak duitnya, tidak. Para fuqara tidak iri kepada orang kaya karena mereka punya harta yang melimpah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tidak. Tapi para fuqara itu iri kepada orang-orang kaya karena mereka bisa beramal lebih dari mereka. Subhanallah, makanya para sahabat itu yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya bisa berlomba mengalahkan saudara saya, teman saya dalam amal saleh. Ini sebuah perlombaan yang luar biasa, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang yang berlomba itu berlomba-lomba. Ini tempat kita di dunia, bukan tempat tinggal yang kekal. Tak lama lagi kita akan meninggal dunia. Kita akan tinggalkan anak dan istri kita. Kita akan tinggalkan rumah dan harta kita. Lalu apa? Ya, persiapan kita dan bekal kita menuju kematian nanti. Akal Islam azan yang yaitu, lalu apa kiat-kiat untuk bisa meraih pahala besar dengan amalan yang ringan? Apakah mungkin kita bisa amalannya ringan, amalannya kecil, sedikit, tapi dapat pahala besar? Bisa Pak, bisa. Dan sangat bisa. Ustaz, apa ini tidak membuat orang malas? Seperti yang ditanya tadi oleh beliau. Ya. Justru kalau nanti kita sudah pelajari, akan kita dapatkan bahwa orang yang melakukan kiat-kiat ini bukan orang pemalas, tapi orang yang punya kesungguhan dalam kehidupannya.
Lalu apa kiat-kiat supaya kita bisa mendapatkan pahala besar walaupun amalan kita ringan? Yang pertama, yaitu wajib kita memahami dulu syarat diterimanya amal. Apa sih Pak syarat diterimanya amal Pak? Insya Allah mudah-mudahan Bapak sudah pada tahu semua. Nah, ada hadiah Pak? Diambil dong hadiahnya, yang jauh saya kasih. Apa syarat diterimanya amal? Bapak silakan. Niat Pak, niat. Yang pertama Niat. apa? Niat. Niat. Yang kedua Ikhlas. ikhlas. Yang ketiga Mengikuti sunnah. mengikuti sunnah. Jadi 3 syarat. Iya. Ya, niat dan ikhlas itu satu Pak. Bapak betul. Namanya siapa Pak? Ini. Nah, nanti insya Allah dikasih sama panitia hadiahnya insya Allah. Bukunya belum tersedia soalnya. Bapak sekalian, diterimanya amal itu syaratnya 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia mempersekutukan Allah, dia mempersekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun juga. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, ya, hadil ayat dal ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan 2 syarat diterimanya amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam azan yang mulia. Seorang dengan keikhlasan yang luar biasa bisa mendapatkan pahala sempurna dan besar insya Allah. Terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah pahala yang tidak sempurna akibat kurangnya keikhlasan dia. Akibat kurangnya apa? Keikhlasan dia. Sebuah contoh Pak, Al-Imam As-Suyuti ketika membahas masalah niat selain Allah yang digantikan dengan niat karena Allah, dalam kitab beliau Al-Ashbah wal Nadha'ir, apa kata Imam As-Suyuti? Orang yang haji lalu niatnya 2. Yang pertama niatnya haji karena Allah. Yang kedua niatnya mau bisnis alias dagang. Saya mau haji sambil dagang. Kata Imam As-Suyuti, yundor, dilihat mana yang lebih dominan. Bila yang lebih dominan itu hajinya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Dan apabila yang dominan itu adalah bisnisnya atau dagangnya, maka dia mendapatkan dosa. Dan apabila niat dagang dan niat hajinya 50-50 sama kuatnya, ikhtilafal ulama, terjadi khilaf para ulama. Warajih, kata beliau yang rajih, tasaqqa, bahwa keduanya saling berhubungan. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. No. Bapak mau sholat tahajud, nanti malam saya mau sholat tahajud. Ternyata Bapak mengharapkan dalam hati untuk sholat tahajud, niatnya apa? Niatnya saya karena Allah. Ternyata di balik itu ada niat kedua apa? Supaya dilancarkan urusan dan rezekinya. Kita katakan, kita lihat mana yang lebih kuat, niat ikhlas lillahi ta'ala-nya atau niat supaya dilancarkan urusan dan rezekinya. Kalau ternyata niatnya itu 2 sama-sama kuat, kata Imam As-Suyuti apa?
Tasakhata, saling berguguran, percuma sholat tahajud, tidak diberikan pahala. Setelah sholat tidak dapat pahala. Makanya suka dalam hadis yang sahih yang dikatakan Abu Daud, ya Rasulullah sabda apa? Inna rajul la yansarifu min sholatihi wa ma kutiba lahu illa ushruhu aw tusruhu wa thumnuhu wa sudsuhu wa subruhu wa sudsuhu wa khumsuhu wa rubuhu wa thuluthuhu wa nisfuhu. Kata Rasulullah apa? Seseorang ada yang selesai dari sholatnya ternyata tidak dituliskan dari pahalanya kecuali 1/10 saja. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang 1/2. Masya Allah. Ini Bapak tadi silakan dikasih. Ganti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak sekalian, lihat ya, apa kata Rasulullah? Ada orang selesai sholat, cuma ditulis pahalanya berapa? 1/10. Ada yang berapa lagi? 1/9, 1/8, 1/7. Kok bisa begitu? Itu terkadang yang mempengaruhinya adalah keikhlasan. Keikhlasan. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dan hadis itu adalah hadis yang hasan atau sahih, bahwa ada seorang laki-laki orang Arab Badawi datang kepada Rasulullah SAW dan ia berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan guza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra, malah bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang orang yang berperang di jalan Allah, niatnya dua, dia pengen dapat pahala dan dia pengen dapat sebutan manusia. Apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, laisa lahu syai', dia tidak mendapatkan apapun juga. Innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul diharapkan padanya wajah Allah. Makanya Bapak sekalian ya, semakin keikhlasan itu menghujam di dada, semakin pahalanya apa? Besar sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sedekah Pak, cuma ditulis oleh Allah 10. Yang ini sedekah ditulis oleh Allah 30. Yang ini ditulis oleh Allah 40. Bisa jadi karena apa? Ikhlas. Karena apa? Keimanan dia kepada Allah. Keikhlasan, keimanan yang menghujam di dada itu mempengaruhi besar kecilnya amal. Oleh karena itulah Pak, Rasulullah SAW ketika melarang kita mencaci para sahabat, apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mislu uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihi wala nasifa. Demi zat yang aku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai derajat infak para sahabat 1 mud atau setengah mud. Siapa di antara bapak yang punya emas sebesar gunung? Kata Rasulullah, kalaupun kita berinfak dengan sebesar gunung emas Pak, kita tidak akan sampai derajat infaknya sahabat 1 mud atau setengah mud. Apa yang membedakan kita? Yang membedakan dengan keimanan. Keimanan yang menghujam di dada-dada kita. Keikhlasan yang luar biasa mengharapkan wajah Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Pak ya, bisa saja ya, ada orang lagi sholat, 2 orang lagi sholat nih ya, dua-duanya lagi sholat tahiyat masjid, yang satu dapat 20, yang satu dapat 10. Bahkan bisa jadi yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Kenapa? Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Yang satu mengharapkan pujian manusia. Masya Allah ya Fadil Islam azan ya Allah. Makanya keikhlasan berpengaruh tidak?
sangat berpengaruh. Ya, keikhlasan itu sangat berpengaruh Bapak sekalian. Demikian pula kesesuaian dengan sunnah berpengaruh sekali. Bapak tahu Bapak? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya kaidah yang harus kita pahami, amalan semakin sesuai dengan sunnah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan semakin apa? Sesuai dengan apa? Sunnah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Ya, saya kasih contoh. Ada dua orang wanita berdialog. Yang satu wanita berkata, saya lebih suka sholat berjamaah di masjid. Apa alasanmu? Ya ukhti, kata si akhwat ini, karena langkah kaki saya ke masjid dihitung oleh Allah. Setiap langkahnya mengangkat derajat, menghapus dosa. Karena sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Karena selama saya di dalam masjid, malaikat akan mendoakan saya, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Karena selama saya berada di masjid menunggu sholat, saya diberikan pahala sholat. Jadi kata si wanita ini, saya mau sholat di masjid saja. Yang kedua berkata, saya mau sholat di rumah saja. Dan saya akan sholat di rumah saya itu adalah di tempat yang paling tersembunyi. Apa alasanmu? Karena Rasulullah bersabda, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka lebih baik buat mereka. Juga karena Rasulullah bersabda, sholatul mar'ah fi baitihin, seorang sholatnya wanita di kamar tidurnya lebih utama daripada sholatnya dari ruang tengah kamarnya. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih utama dari dua orang ini? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Tapi yang pertama kan punya dalil. Yang pertama kan punya hujah. Gimana? Siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Yang pertama punya hujah juga dia. Ya sholat berjamaah kan dapat Pak 27 kali lipat daripada sholat sendiri ya. Asal barakallah. Silakan. Karena dalil yang pertama itu khusus umum untuk laki-laki dan wanita. Dalil yang kedua itu khusus untuk wanita. Dan kaidah usul mengatakan yang umum dikhususkan oleh yang khusus. Maka si wanita tadi Pak, walaupun sholatnya cuma di rumah, tidak capek dia jalan kaki ke masjid, tapi pahalanya lebih baik daripada wanita yang pergi kemana? Ke masjid. Mana yang lebih capek? Kamu tanya, mana yang lebih capek? Yang pergi ke masjid yang lebih capek Pak, apalagi masjidnya jauh. Dia harus jalan kaki karena sunnahnya pergi ke masjid itu jalan kaki bukan berkendaraan. Ya. Makanya akal Islam azan Allah yang subhanallah ya. Lihat kesesuaian dengan sunnah itu menentukan pahala. Saya berikan contoh yang kedua. Ada orang sholat qobliyah subuh. Ada dua orang sholat qobliyah subuh. Yang satu berkata, saya mau memanjangkan sholat saya. Loh, alasan kamu apa? Karena Rasul bersabda, khairus sholat, afdalus sholat, tulul qunut. Sholat yang paling utama adalah yang panjang berdirinya. Saya mau panjangkan. Yang satu lagi berkata, saya mau meringkaskan sholat saya. Apa alasan kamu? Karena berdasarkan hadis adalah Rasulullah SAW ketika sholat qobliyah subuh beliau meringkaskan sholatnya. Mana yang utama? Yang kedua. Mana yang lebih capek? Yang pertama. Dia ringan sholatnya, dia meringan, dia ringkaskan.
tapi karena itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang pertama yang memanjangkan sholatnya, walaupun sholatnya panjang, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak sekalian ya, suatu amal semakin sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa yakum ya, kita mengenal sunnah Rasul dan sesuai dengan sunnah Rasul, walaupun kita sederhana dalam beramal, itu lebih utama daripada banyak beramal tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian Pak, ini yang pertama Pak. Kaidah yang pertama dalam beramal soleh apa? Hendaknya kita mengetahui, mengenal syarat diterimanya apa? Amal. Yang kedua apa Pak? Hendaklah kita memperhatikan niat. Loh, memangnya niat pengaruh Ustaz? Pengaruh. Kok bisa pengaruhnya gimana ya? Sebelumnya saya akan bawakan hadis tentang niat. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal itu sah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi,